Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 September 2024 Masehi, yang tidak hadir dikarenakan sakit sehingga tidak bisa bergabung bersama kita pada petang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma anhidil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini, setelah di bulan yang lalu kita membaca surah bulan yang lalu? Surah Al-A'raf. Bulan yang lalu di Senin tanggal 8 Safar, bertepatan dengan 12 Agustus, surah Al-A'raf ayat 11 hingga 26. Di sana ada beberapa tuntunan. Ada doa Nabi Adam. Berikut doanya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga ada tuntunan doa ketika kita mengantarkan jenazah ke makam. Ketika jenazah itu dikuburkan, maka disunahkan untuk kita menaburkan tanah, mengambil tanah, kemudian kita taburkan seraya membaca minha khalaqnakum. Ambil lagi, taburkan lagi, wa fiha nu'idukum. Kita ambil lagi, sekali lagi kita taburkan lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Al-A'raf ayat 25 yang bersesuaian dengan surah Toha ayat 55. Kata-katanya itu diambil dari surah Toha ayat 55. Minha khalaqnakum, darinya, dari tanah itu kami telah menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu juga kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kelak kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Itu disunahkan di bapak-bapak, khususnya jika bertakziah dan mengantarkan jenazah, dan upayakan kalau bertakziah tidak hanya ngumpul-ngumpul di depan rumah orang yang meninggal, tetapi juga turut mensolatkannya dan turut mengantarkan ke makam. Mengapa kita antar? Karena dia tidak bisa ke kuburan sendiri. Ya, kita antarkan dan kemudian kita ini tadi ya, kalau kita tidak bisa membantu untuk menguburkannya, setidak-tidaknya kita ambil tanah tadi itu, kita taburkan dan kita baca itu tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dipun paus no mboten nggih Pak. No, Bapak-bapak sudah di-share oleh Pak.
Pak Hedi sambut ini. Tapi kira-kira dimas mboten. Kemudian ada juga kemarin tuntunan ketika kita memakai baju, ya, terutama ketika kita setidaknya memakai baju baru, maka kita juga berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi amrati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian yang dengan pakaian itu aku bisa menutupi auratku, dan dengan pakaian itu aku bisa berpenampilan indah, berpenampilan baik di dalam hidupku. Atau yang kedua, Alhamdulillahilladzi razaqani minar riyash ma atajammalu bihi linnas wa uwari bihi amrati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki berupa pakaian kepada kami atau kepadaku, yang dengan pakaian itu aku bisa berpenampilan baik di tengah-tengah manusia, dan dengan pakaian itu aku bisa menutupi auratku. Ya, itu doa ketika memakai baju. Kalau doa ketika bercermin, lagi macak, ibu-ibu lagi bermake up dan lain sebagainya, bapak-bapak sedang jungkatan dan lain sebagainya, maka yang dibaca apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah penampilan fisikku ini, ya, maka perindah pula penampilan akhlakku. Ya. Ini hendaknya kita amalkan amalan-amalan seperti ini, karena ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu sudah saya kirimkan pada tanggal 12 Agustus 2024, jamnya jam 21:21 di malam. Sekarang ini juga sudah saya kirimkan. Judulnya hari ini adalah perintah bersegera melaksanakan sholat Jumat apabila telah disuruh, dan bersegera bertebaran mencari karunia Allah setelahnya, seketika setelahnya. Ini tidak ada seketika, tapi setelahnya. Ini sebenarnya kemarin materi ini sudah saya sampaikan secara singkat di khutbah Jumat yang kebetulan juga di Masjid As-Sakinah. Tapi malam hari ini kita akan baca bersama, dan kita akan berupaya untuk menghafalkan beberapa doa yang ada di dalamnya. Ya. Ada dua tuntunan di sini nanti. Yang satu kayaknya mudah bagi Bapak Ibu untuk mengamalkan, karena doa atau zikirnya ini sudah biasa untuk diamalkan. Tapi yang satu ini yang perlu mungkin latihan untuk menghafalkannya. Baik, kita buka surah Al-Jumu'ah, juz 28, surah 62. Bagi Bapak Ibu yang ingin turut membaca, silakan. Kita akan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum
khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayat yang selalu diawali dengan lafaz seperti ini sudah beberapa kali saya menyampaikan. Ini adalah ayat-ayat yang butuh perhatian lebih, karena ini cara Allah membimbing hamba-hambanya. Karena kebiasaan Allah apabila hendak membimbing hamba-hambanya, terlebih dahulu menyapa hamba-hambanya dengan sapaan seperti ini. Baru setelah disapa dengan sapaan seperti ini, lalu Allah akan menyampaikan perkara yang amat penting. Apakah perkara yang penting itu bersifat perintah atau larangan atau berita? Nah, berita yang sangat penting. Ya, mungkin sebelumnya sama sekali kita tidak mempunyai pengetahuan tentang berita penting itu, maka butuh perhatian yang lebih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman ini adalah mencakup baik yang keimanannya sempurna, keimanannya itu sedang-sedang saja, atau bahkan keimanannya kurang. Bahkan lagi mungkin orang yang belum punya iman tapi kepengen punya iman. Nah, itu tercakup di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Allah tidak membatasi hei orang-orang yang berimannya sempurna, tidak. Nah, kalau menggunakan yang imannya sempurna, biasanya Allah tidak menggunakan redaksi seperti ini ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Tetapi ya ayyuhal mu'minun, begitu biasanya. Al mu'minun itu artinya orang-orang yang imannya sempurna. Ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia ya yang mirip, hampir sama. Kita akan mengetahui bedanya apabila berupa bahasa Arabnya. Al-mu'minun dengan alladzina amanu itu berbeda pengertiannya. Al-mu'minun itu adalah orang yang beriman, yang keimanannya sempurna. Seperti kalau kita mengatakan penyanyi dengan orang yang bernyanyi, nah itu berbeda. Penyanyi itu kalau kita mengatakan dia penyanyi, berarti apa? Profesional. Ini sudah profesional. Nah, nyanyinya sudah sempurna. Pokoknya nyanyi sak nyanyi, nyanyi opo, enak dulu, kira-kira gitu. Tapi kalau orang itu bernyanyi, belum tentu profesional. Ini mbuh pales, mbuh sumbang. Yang penting dia nyanyi. Nah, itu dikatakan bahwa dia bernyanyi. Nah, ini memakai redaksi seperti itu. Orang-orang yang bernyanyi, begitu ini. Ada orang-orang yang beriman, meskipun keimanannya belum sempurna tadi itu. Baru setelah itu Allah memberitahukan petunjuknya. Apa petunjuknya di sini? Idza nudiya lis-sholati, jika diseru untuk sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka kalian bersegeralah, ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan kalian tinggalkanlah perdagangan. Ya, firman Allah ini beritanya dan petunjuknya. Jadi bentuk petunjuknya itu seperti ini redaksinya. Jika kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ini khusus di hari Jumat, maka yang kamu harus lakukan adalah satu, fas'au ila dzikrillah, dan segera untuk memenuhi panggilan itu, seruan itu, untuk melaksanakan sholat tadi. Ya, segera. Yang kedua, wadarul baik,
dan segera tinggalkan jual beli. Jadi apabila kita mendengar adzan sholat Jumat, ya, terkhusus adalah adzan di saat imam sudah naik mimbar, ya, ketika duduk di kursi mimbar itu dikumandangkan adzan, maka segeralah. Pengertian segera itu tidak kemudian bertentangan dengan tergesa-gesa. Jadi tidak identik dengan tergesa-gesa. Karena memang kita dilarang oleh Rasulullah untuk mendatangi tempat sholat dengan tergesa-gesa. Rasulullah memerintahkan kita untuk mendatangi tempat sholat dalam keadaan tenang dan anggun, ya. Artinya tidak mencerminkan sebagai orang yang tergesa-gesa terus seperti kesandung-sandung, nabrak-nabrak dan sebagainya. Ya, biasanya orang yang tergesa-gesa itu ditandai dengan kesandung-sandung, nabrak-nabrak atau lupa sesuatu. Banyak sekali sandalnya sisian. Maksudnya sisian bukan kanan kiri, tapi sisine ya sandal slop, sisine sandal jepit misalnya. Itu karena tergesa-gesa. Ya. Kacamata lali, kacamata padahal yang tinggu, cuma ditaruh di atas, tidak di pasnya matanya, tapi lupa. Ya, jadi tidak tergesa-gesa, segera tetapi tidak tergesa-gesa. Lalu yang kedua tadi, segera juga tinggalkan jual beli. Artinya sudah tidak boleh lagi ada transaksi jual beli. Begitu dikumandangkan azan sholat Jumat itu, maka tidak boleh lagi ada jual beli. Harusnya sebagai warga muslim sudah tidak buka tokonya, tidak buka dasar di pasarnya, ya, menghentikan pekerjaannya. Kalau di kantor yang mengajar ya berhenti dari mengajarnya, yang di sawah ya berhenti dari pekerjaannya di sawah dan sebagainya. Segera. Baik, dimulai dari penjelasan tentang keutamaan hari Jumat dulu. Sesungguhnya hari Jumat dinamakan Jumat itu karena berakar dari kata jamaah yang jema'u, Jumu'ah, ya, jamaah yang jema'u itu Jumu'ah. Mengapa kok hari itu dikatakan Jumu'ah? Karena kaum muslim melakukan perkumpulan untuk setiap 7 harinya sebanyak sekali di dalam masjid-masjid yang besar. Dan pada hari Jumat semua makhluk telah sempurna diciptakan. Nah, ini banyak hal terjadi di hari Jumat. Dan sungguhnya hari Jumat itu merupakan hari ke-6 dari tahun yang Allah menciptakan padanya langit dan bumi. Ya, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Dimulai dari hari Ahad. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Jumat itu hari yang terakhirnya Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Dan yang paling akhir diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di hari Jumat setelah asar, di jam-jam terakhir. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat pula hari kiamat kelak akan terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tiada seorang hamba pun yang beriman dapat menjumpainya, sedangkan ia dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, melainkan Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya. Ya, jadi Bapak Ibu biasakan di hari Jumat, ya, ini hari yang istimewa. Banyaklah berdoa di dalamnya, karena kita tidak tahu jam berapa mustajabnya. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan bahwa jam mustajabnya hari Jumat itu adalah setelah asar atau menjelang maghrib di hari Jumat itu.
Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan seluruh hari Jumat itu hendaknya digunakan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, ya, terutama doa-doa mohon kebaikan dunia akhiratnya. Maka dia disebutkan di sini kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya. Ya. Beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan itu, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Salman bahwa Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abul Qasim itu julukan atau gelar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW itu mempunyai putra namanya Al-Qasim, maka beliau kemudian dipanggil Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim kalau bahasa kita, ya, bapaknya Al-Qasim. Pernah bersabda, "Hei Salman, apakah hari Jumat itu?" Salman menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hari Jumat itu adalah hari yang padanya Allah mengumpulkan kedua orang tuamu, atau mengumpulkan orang tuamu." Ya, di antara kedua itu lafadznya. Kemudian menurut bahasa orang-orang kuno, hari Jumat disebut juga sebagai hari Arubah, dan telah dibuktikan bahwa umat-umat sebelum kita telah diperintahkan untuk menghormati hari Jumat, maka mereka memuliakannya. Tetapi orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu yang tidak bertepatan dengan hari penciptaan Adam, sedangkan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad yang padanya dimulai penciptaan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bagi umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, hari Jumat yang padanya Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluknya. Hal ini telah dinyatakan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang bersumber dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kita adalah orang-orang yang terakhir di dunia ini, tetapi yang paling terdahulu kelak di hari kiamat." Maksudnya dilakukan peradilan. Kita ini adalah generasi yang terakhir hidup di dunia ini, maksudnya umatnya Nabi Muhammad. Ya. Tetapi nanti di alam akhirat, di hari kiamat, kita menjadi orang yang pertama kali diajukan ke persidangan. Umat-umat yang terdahulu itu keri. Jadi tekone keri untuk antrian dhisik dhewe, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari mereka yang telah difardukan oleh Allah atas mereka, tetapi mereka berselisih pendapat mengenainya. Dan Allah menunjuki kita padanya, maka orang-orang lain mengikut kita padanya. Orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani sesudah besok. Umat Yahudi memilih hari Sabtu, hari yang dimuliakan. Umat Nasrani memilih hari Ahad, hari yang dimuliakan. Ya, di hadis-hadis berikutnya itu bisa dibaca, ya, keterangannya yang menerangkan tentang keutamaan hari Jumat itu. Selanjutnya, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kamu segera untuk berangkat melaksanakan sholat. Nah, segera ini dibuktikan dengan ditandai dengan persiapan-persiapan. Antaranya adalah mandi. Mandinya seperti mandi besar. Ya. Kemudian selain mandi juga memakai pakaian yang terbaik, ditambah lagi dengan memakai wewangian. Barang siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumat dan berpagi hari dan berangkat dengan segera serta jalan kaki, tidak berkendaraan dan mendekati imam dan mendengarkan serta tidak melakukan hal yang lagho itu artinya melenyapkan pahala Jumat.
maka baginya untuk tiap langkahnya pahala 1 tahun puasa dan sholat 1 tahun. Ya, jadi bapak-bapak khususnya, karena yang diwajibkan untuk pelaksanaan sholat Jumat itu hanya bapak-bapak. Ibu-ibu boleh tidak? Boleh, tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi ibu-ibu boleh apabila mendapat izin dari suami-suaminya. Tentu izinnya tidak terlalu resmi lah, lalu tertulis tanda tangani oleh suaminya tidak. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu segera bersuci tadi, mandi besar, kemudian pakai baju yang terbaik yang dimilikinya, pakai wangi-wangian, lalu berangkat ke masjid tidak berkendaraan, berjalan kaki. Kata Rasul ini, lalu mendekati imam tadi itu, mendengarkan khutbahnya imam tadi itu, maka kata Rasul setiap langkahnya, setiap langkah ke masjid tadi itu pahalanya senilai dengan pahalanya orang sholat 1 tahun penuh dan orang puasa 1 tahun penuh. Terus bapak-bapak menami tidak datang masjid, macam susah naik kendaraan. Pulau saking nyantel peneliti misalnya, harusnya jalan kaki. Itu setiap langkahnya pahalanya, dan 1 langkahnya gitu. Setiap langkahnya itu pahalanya seperti orang puasa 1 tahun ditambah orang sholat satu tahun. Tinggal ngitung pengkiro makai injingnya ngitung nggak sampai belok putih kilan jambak umpamanya itu wis turah-turah sampai pahalanya. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya untuk jinabah, kemudian berangkat pada saat yang pertama, maka seakan-akan ia mengorbankan seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, maka seakan-akan ia mengorbankan seekor sapi betina. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, maka seakan-akan dia mengorbankan seekor kambing ibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, maka seakan-akan mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seakan-akan mengorbankan sebuah telur, sebutir telur. Dan apabila imam muncul, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ini sangat populer. Jadi berangkat di saat pertama itu kira-kira ya jam 11 lah kalau di tempat kita ini. Tapi kalau di Arab Saudi sana itu di Masjidil Haram berangkat jam 11 yang setelah. Karena berangkat jam 9 aja itu terkadang sudah tidak dapat pintu masuk. Ya, tidak di jalan-jalan sudah ditutup dengan portal. Ya, jadi kalau di tempat kita kira-kira jam pertama itu jam 11 lah. Segera berangkat ke masjid. Itu seperti orang yang berkorban unta. Kalau berangkat jam 11 lebih seperempat, ini saat yang kedua kira-kira, itu seperti berkorban 1 ekor sapi betina. Yang datang jam setengah 12 itu seperti orang yang berkorban 1 ekor kambing ibas yang bertanduk. Di jam berapa ini? Jam 12 kurang seperempat. Nah, itu seperti berkorban 1 ekor ayam. Kalau berangkat imam pas naik mimbar, pas adzan berarti ini yang kelima, maka seperti berkorban sebutir telur. Lek berangkatnya kelewat dari itu, nggak korban apa-apa. Iya, tidak seperti tidak korban. Bapak-bapak berangkat jam pinter nih. Subuh. Ya. Disunahkan pula baginya memakai pakaian yang terbaiknya, mengenakan
parfum, bersiwak, membersihkan dirinya dan bersuci dan seterusnya. Ya. Satu lagi hadisnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari dari Ayub Al-Ansari bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pewangian keluarganya jika mempunyainya dan mengenakan pakaian yang terbaiknya, kemudian ia keluar hingga sampai di masjid lalu melakukan sholat sunnah jika ia menginginkannya. Ini sholat sunnah menunggu imam datang, batasan rakaatnya tidak ada, tidak dibatasi, sesuai kemampuannya, kekuatannya. Terus sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu terus. Dan tidak mengganggu seorang pun. Kemudian diam dengan penuh perhatian di saat imamnya muncul hingga sholat ditunaikan, maka hal itu menjadi kifarat, menjadi penghapus baginya terhadap dosa-dosa yang ada antara hari itu sampai dengan Jumat berikutnya. Wah, dapat garansi dihapus dosanya, padahal dosanya belum dilakukan. Jadi sudah punya tiket bebas dosa untuk sepekan mendatang, tapi juga tidak kemudian boleh melakukan dosa dengan sengaja. Maksudnya ini akan jadi penghapus dosa untuk dosa-dosa yang memang tidak sengaja dilakukan, terkhusus dosa-dosa kecil. Begitu lebih kurang. Kemudian ya, setelah bersiap-siap menuju ke masjid tadi itu, wadarul baik, segera tinggalkan jual beli. Jadi kalau sudah ada, Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi ada transaksi jual beli. Jangan ada transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik pahalanya jika kamu mengetahui. Artinya umpama Allah menjadikan kita ini bisa melihat pahalanya, balasannya, imbalannya untuk orang yang melakukan mentaati petunjuk ini tadi. Kalau mendengar adzan segera berangkat ke masjid, kemudian meninggalkan jual beli, meskipun jual belinya mungkin bernilai miliaran bahkan triliunan, maka pahalanya itu akan jauh lebih baik daripada keuntungan yang triliunan tadi itu. Umpama pahala itu bisa kita lihat. Hanya saja kita tidak dikehendaki oleh Allah bisa melihat pahala. In kuntum ta'lamun itu maksudnya, umpama ditunjukkan pahalanya, begitu kira-kira apabila kita disuruh memilih antara keuntungan triliunan dengan pahalanya ini, pasti kita akan memilih yang pahalanya. Baik, kemudian ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya fa'idha qudiyatis salat, maka apabila salat telah dilaksanakan, sudah selesai, fantashiru, maka kalian bertebaranlah fil ardi, di muka bumi, wa batahu min fadlillah, dan kalian carilah dari karunia Allah. Wadkurullaha katsiran, dan kalian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Masih kelanjutan dari petunjuk Allah di ayat yang ke-9, yaitu hei orang-orang yang beriman tadi itu. Tadi sebelum sholat Allah melarang transaksi jual beli, begitu sudah dikumandangkan adzan. Tetapi begitu ditunaikan sholatnya, sudah mengerjakan sholat, sudah selesai,
Allah kemudian memerintahkan untuk kembali ke tempat aktivitasmu. Begitu. Masya Allah, ini petunjuk yang luar biasa. Jadi di hari Jumat itu, Bapak Ibu, ini hari yang istimewa. Maka karena keistimewaannya itu khusus di jam-jam itu, jam-jam sholat, sudah aktivitas dunia tinggalkan demi untuk melaksanakan sholat itu. Tapi kalau sholat sudah ditunaikan, perintahnya di sini fantashiru. Fa itu artinya lakukan seketika setelah selesai melakukan yang sebelumnya. Ya, fa. Beda kalau yang digunakan hurufnya di sini tuma, kemudian. Kalau kemudian berarti selang beberapa saat. Kalau ini menggunakan fa, fantashiru, maka segeralah maksudnya. Jangan pakai lama, gak pakai lama. Jangan lagi santai-santai, tidur-tidur. Padahal umumnya setelah sholat Jumat itu kemudian tidur santai-santai. Ya, jamnya rumah sholat. Ya, gitu. Padahal di sini malah diperintahkan fantasimu segera bertebaran fil ardi. Perintahnya begitu. Apa yang dilakukan? Wa qatarahu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Nah, ini yang berikutnya. Berikutnya lagi perintahnya wadkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak, berzikirlah. Makanya Bapak Ibu disunnahkan pula di hari Jumat khususnya, begitu selesai melaksanakan sholat, zikir sudah selesai, ya, apa-apa yang disunnahkan setelah sholat Jumat itu, sholat ba'diyah juga sudah, lalu keluar. Ketika kita mau keluar, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, mendahulukan kaki kiri, keluar pintu. Setelah keluar dari pintu, di depan pintu kita berhenti sejenak, lalu kita membaca doa seperti yang diamalkan oleh beberapa sahabat. Ini mempunyai kebiasaan membaca doa ini. Allahumma inni ajabtu da'wata wa shallaitu faridata wa tashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Nah, ini tuntunannya ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ini, mengamalkan, khususnya Bapak-bapak, karena ini khusus hari Jumat. Begitu keluar, berhenti di depan pintu, lalu membaca ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan di sini bahwa barang siapa, telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama terdahulu bahwa ia pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan jual beli pada hari Jumat sesudah menunaikan sholat Jumat, maka Allah akan memberkahi jual belinya sebanyak 70 kali. Karena ada firman Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, segera. Karena setiap aktivitas jual beli atau mencari nafkah dan lain sebagainya, nafkah itu mempunyai keutamaan luar biasa ini, 70 kali. Ya, keberkahannya itu dilipat gandakan jadi 70 kali. Kemudian satu lagi yang terakhir ini, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Nah, ini juga ada sebuah hadis sahih disebutkan begini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memasuki sebuah pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya lah semua kerajaan dan segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan atau dosa. Nah, jadi Bapak khususnya begitu selesai sholat Jumat keluar dari masjid yang dibaca tadi itu, begitu masuk ke tempat kerjanya, memang di sini disebutkan pasar, dan memang di masa itu mayoritas orang pekerjaannya di pasar. Ya, begitu masuk ke tempat kerjanya itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan mudah bagi Bapak Ibu.
Menapal saya ini tinggal mengamalkan. Setiap masuk ke tempat kerjanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup seperti itu. Tidak perlu kemudian nopo biasa nih buka toko nih terus siram-siram ngarepane kalih nopo niku. Kalih banyu kering. Nopo niku maksudnya? Tolak balak nopo penglaris gitu. Ya. Saya pernah menjumpai seperti ini di suatu warung makan ya. Mempunyai kebiasaan ritual seperti itu ya. Dan wadahnya itu dari botol-botol air mineral itu ya. Itu kok putih-putih disiramkan sambil umi-umi gitu ya. Setelah itu saya sudah tidak berani lagi jajan ke situ. Ya, ini sudah ada macam-macamnya ini. Ya, ada yang macam-macam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah dua ayat di dalam surah Al-Jumu'ah yang sudah populer. Biasanya para imam sholat Jumat ada pula yang membiasakan diri membaca surah ini. Ada yang mulai dari awal sampai akhir, ada yang cukup 3 ayat terakhir itu. Ya, Bapak Ibu, inilah beberapa petunjuk yang bisa kita peroleh dari 2 ayat surah Al-Jumu'ah. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan memperoleh keridhaan Allah, dan ridha Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.